Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Faras Fadila, NIM 201910601043 dari Prodi Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Universitas Jember. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan aplikasi ARC-GIS. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian SIG. SIG atau yang kita sering sebut Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Selanjutnya ada subsistem SIG yang terdiri dari data input, bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber dan bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. Selanjutnya ada data manajemen, data yang berfungsi mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Selanjutnya ada data manipulasi dan analisis, menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Selanjutnya ada data output, menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti tabel grafik, peta, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada komponen SIG. Komponen SIG terdiri dari perangkat keras, perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisis, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Selanjutnya ada data spasial, gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar. Data non-spasial atau atribut data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling berintegrasi dengan data spasial yang ada. Selanjutnya yaitu ada manusia. Manusia adalah perencana dan penggunaan dari SIG. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam sheet akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Selanjutnya yaitu ada manfaat SIG. Manfaat SIG ada pemetaan wilayah erosi, penentuan arah, pemanfaatan lahan, pemantauan perubahan lingkungan, pemetaan daerah berbahaya bencana alam, pemetaan wilayah potensial SDA dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada pengertian ARC-GIS. ARC-GIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri yang merupakan kompilasi fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS yang berbasis web. Aplikasi GIS dibagi menjadi dua, yaitu ARC-Map dan ARC-Katalog. ARC-Katalog adalah salah satu program dari ARC-GIS yang bisa digunakan antara lain untuk menelusuri, mencari data, mengorganisasi, membagi-bagikan, dan mendokumentasikan suatu struktur data dalam ARC-GIS. Selanjutnya ada ARC-Map. ARC-Map merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam ARC-GIS yang digunakan untuk mengolah, menampilkan, memilih, editing, composing, dan publishing peta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tool yang ada pada ARC-Map dan ARC-Katalog pada pengaplikasian secara langsung pada aplikasinya, dan saya juga akan menjelaskan kembali
materi yang telah saya jelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ArcGIS atau apa itu aplikasi ArcGIS. ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri yang merupakan kompilasi fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS yang berbasis web. Sebelum saya membuka aplikasi ArcGIS ini, saya akan merefresh terlebih dahulu komputer saya supaya lancar dalam membuka aplikasi ini, dikarenakan aplikasi ArcGIS ini merupakan aplikasi yang ukurannya lumayan besar. Di dalam ArcGIS ini terdiri dari dua aplikasi, yaitu ada ArcCatalog dan ArcMaps. Di sini saya akan menjelaskan ArcCatalog terlebih dahulu sebelum menjelaskan ArcMaps. Saya klik kiri ArcCatalog 2 kali. Cukup lumayan lama dalam loading membuka aplikasi ini dikarenakan aplikasi ini lumayan besar. ArcCatalog yang saya gunakan merupakan ArcCatalog versi 10.4.1. Berikut merupakan tampilan dari ArcCatalog 10.4. Tampilan awalnya seperti ini, terdapat tool file, edit, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu ArcCatalog. ArcCatalog merupakan bagian dari aplikasi ArcGIS yang digunakan untuk menjelajah, mengatur, membagi, dan menyimpan data SIG. SIG yang dimaksud adalah Sistem Informasi Geografis. Fungsi dari SIG ataupun Sistem Informasi Geografis ini untuk mempresentasikan dan memodelkan data berupa data batas administrasi, data tanah, data geologi, data landuse, data kemiringan lereng, ataupun data aliran sungai. Saya ingin menjelaskan pada bagian kiri, yaitu terdapat katalog tree yang terdiri dari beberapa folder. Yang pertama saya ingin menjelaskan folder connection yang berfungsi untuk mengkoneksikan data spasial yang ada di dalam komputer ke dalam aplikasi ArcCatalog ini. Jika belum dikoneksikan data spasial yang kita miliki, maka tidak akan muncul ataupun tidak akan keluar di dalam aplikasi ArcCatalog ini. Selanjutnya yaitu ada toolbox yang berisi tentang tool-tool yang dapat kita gunakan di dalam aplikasi GIS. Selanjutnya yaitu adalah ada database server yang berfungsi untuk membangun suatu server, dan di bawahnya adalah ada database connections. Nah, di bawahnya lagi adalah ada GIS server. GIS ini nantinya akan terkoneksi pada service dan nantinya akan menampilkan data spesial ke dalam GIS. Selanjutnya adalah ada my hosted service. Selanjutnya lagi yang paling terakhir ada ready to use service. Di sini saya ingin memberikan beberapa cara untuk mengkoneksikan data spesial yang kita miliki. Ada 3 cara untuk mengkoneksikan, yaitu bisa melalui folder connection. Kita klik kanan, nanti keluar connect to folder. Seperti inilah tampilannya. Kemudian yang kedua bisa kita klik pada ini bagian sini, yaitu ada connect to folder, sama saja seperti tadi. Ataupun yang terakhir bisa kita klik file, kita klik kanan, kita klik kiri maksudnya, kemudian kita klik connect to folder. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara
mengkoneksikan data spesial di dalam komputer. Saya akan menggunakan filter yang ini, connect to folder. Kemudian saya akan mencari data spesial yang saya miliki. Data spesial yang saya miliki terdapat di sini. Kemudian terdapat di data E. Kemudian kita klik data spesial yang mau kita koneksikan, kemudian klik OK. Lalu muncullah data spesial yang saya ingin tampilkan. Di sini saya ingin berusaha untuk menampilkan beberapa data spesial yang saya miliki. Di sini banyak sih, terdapat bangunan, administrasi desa, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin menampilkan data spesial administrasi desa. Kita klik kiri 2 kali, kemudian kita OK. Lalu kita klik sebelah sini, yaitu pada preview. Kemudian di sini tampillah sebuah peta dari Kabupaten Kebumen, di mana di dalam peta ini terdiri dari desa-desa. Kita dapat memperkecil atau memperbesar peta tersebut dengan cara scroll. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui di mana desa atau data desa yang ada di dalam data peta ini, kita bisa klik ini bagian bawah, itu ya terdapat preview geografik. Kita klik tables. Di sini terdapat data-data dari desa-desa, yaitu ada desa banyak di sini, sehingga kita dapat mengetahui di mana letaknya desa tersebut. Ataupun kita bisa melihat selain peta desa, kita juga bisa melihat dari peta sungai, pipa, irigasi, jembatan, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan saya mengenai aplikasi ArcCatalog. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi ArcMaps. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang bernama ArcMap. Saya akan membuka aplikasi ArcMap dengan mengeklik 2 kali. Dalam membuka aplikasi ArcMap ini memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan file atau aplikasi ini merupakan aplikasi yang lumayan besar. Ini merupakan tampilan awal dari ArcMap. Saya silang terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ArcMap. ArcMap adalah modul utama di dalam ArcGIS yang digunakan untuk membuat, menampilkan, memilih, editing, composing, dan publishing suatu peta. Ini merupakan banyak tool yang ada di dalam ArcMap. Di dalam ArcMap terdapat serangkaian perangkat yang lumayan banyak. Yang pertama itu ada menu bar, yang merupakan sekumpulan perintah yang berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada ArcMap. Yang pertama, yang termasuk bagian dari menu bar, yaitu ada file. Di dalam file ini terdapat tool-tool, yaitu ada new untuk membuka project atau project baru yang mau kita buat. Selanjutnya ada open, membuka project, save, menyimpan hasil project. Kemudian ada print untuk mencetak suatu project yang telah kita buat. Selanjutnya ada exit untuk keluar dari aplikasi ini. Selanjutnya ada edit. Di
Di dalam edit ini terdapat undo, cut, copy, paste, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada view. Setelah view ini ada data view, layout view, dan paling terakhir yaitu ada post labeling. Selanjutnya ada board mat. Selanjutnya lagi ada insert. Di dalam insert ini terdapat data frame, text, dynamic text, dan yang paling terakhir itu ada picture, object. Selanjutnya yaitu adalah selection. Dan sebelah selection yaitu ada geoprocessing. Sebelahnya lagi yaitu adalah customers. Di sini ada toolbar dan ARC map option. Selanjutnya yaitu ada Windows. Selanjutnya lagi adalah app. Ini merupakan menu bar yang saya jelaskan. Saya akan menjelaskan toolbar. Toolbar merupakan kumpulan tool yang diletakkan di dalam bar. Secara logis, toolbar merupakan tool-tool yang berkaitan secara erat dalam melaksanakan operasi tertentu. Yang dimaksud toolbar itu yaitu yang seperti ini. Ada zoom in, zoom out, ada full extend, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada table of content. Table of content atau sering kita sebut dengan layer yang berfungsi untuk menampilkan semua data yang kita input di aplikasi ARC Map sehingga kita dapat mengetahui data apa saja yang kita input. Kemudian yaitu di sebelah paling kanan sendiri itu di sini ada katalog. Katalog berfungsi untuk hampir sama fungsi dari katalog seperti aplikasi ARC katalog, namun ini adalah versi yang lebih kecilnya. Di dalam aplikasi ARC Map, kita dapat menginput data spasial yang ada di dalam komputer. Namun dalam hal penginputan terdapat syarat dalam menambahkan data spasial yang kita harus terkoneksi terhadap sumber. Terdapat beberapa cara untuk menambahkan data spasial. Yang pertama, kita bisa menggunakan filter ini pada tulisan layer sebelah kiri sendiri. Kita klik kanan, kita klik add data. Ataupun kita bisa menambahkan data melalui toolbar di sebelah sini, ini yang ada tanda plusnya. Kemudian yang terakhir, kita bisa menambahkan data dengan cara mengkoneksikan pada folder connection pada bagian katalog di sebelah paling kanan. Itu merupakan 3 cara yang kita dapat lakukan untuk melakukan penambahan data pada ARC Map. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara menambahkan data spasial pada aplikasi ARC Map. Di sini saya akan menggunakan toolbar. Pada menu toolbar yaitu ada menu yang bernama atau tool yang bernama add data. Kita klik. Di sini saya langsung terhubung dengan data spasial yang saya miliki. Kemudian saya klik data administrasi desa. Lalu muncullah data desa yang ada pada Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di sini saya bisa memperkecil ataupun memperbesar peta ini dengan cara men-scroll. Jika kita bosan dengan warna pada peta ini, kita dapat bisa mengubah warnanya pada bagian menu bagian kiri, yaitu pada menu layar yang di bawahnya ada warna. Di sini kita bisa mengubah warna yang kita mau. Namun saya tidak ingin mengubah warnanya. Selanjutnya saya ingin mengasih tahu
bagaimana caranya kita dapat mengetahui nama desa yang pada peta ini dengan menggunakan salah satu menu pada toolbar. Yang pertama, saya klik menu pada toolbar bagian select fitur. Kemudian saya pilih salah satu wilayah atau salah satu desa, yaitu misalkan desa ini. Saya klik. Kemudian ada tanda biru-biru ini. Kemudian saya klik kanan. Kemudian saya klik identify. Di sini muncul data nama desa tersebut, yaitu Desa Donorejo. Selanjutnya saya ingin mengembalikan seperti semula, yaitu dengan cara menyilang. Kemudian dengan cara klik pada bagian yang terdapat biru ini, saya mengklik kanan. Kemudian saya pilih clear select fitur. Lalu peta ini seperti semulanya. Sekian penjelasan saya mengenai menu-menu atau tool-tool yang ada pada aplikasi ARC Map dan ARC Katalog. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.